Tuhan menyegarkan jiwaku, menuntunku di jalan yang benar. Ketika ku berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya. Tuhan menyegarkan jiwaku, menuntunku di jalan yang benar. Ketika ku berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Kebajikan kemurahan akan mengikuti aku, dan aku diam dalam rumah Tuhan sepanjang waktu. Sediakan hidangan di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Kebajikan kemurahan akan mengikuti aku, dan aku diam dalam rumah Tuhan sepanjang waktu. Hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Kebajikan kemurahan akan mengikuti aku, dan aku diam dalam rumah Tuhan sepanjang waktu. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama dalam doa dan puasa untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, baik ada di rumah-rumah yang ada bersama dengan kita pagi hari ini, biar Roh Kudus menjamah setiap hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami.
Kalau pagi hari ini kami datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena kami tahu bahwa hadirat-Mu tidak terbatas oleh ruang, waktu, dan tempat Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Oh, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh yang hidup, Roh yang kudus, Kau hadir. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Kami buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, dibuka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami percaya Roh Kudus Kau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, oh ya Tuhan, amin Tuhan. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naung. Sekali lagi, Roh-Mu yang hidup, Roh
Di altar-Mu Tuhan kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, Kau ambil alih seluruh hidup kami. Roh-Mu yang kudus Kami percaya Tuhan, haleluya, haleluya. Ria masyanda ralamo, ralamaya syanda, idia ralamo, ralamaya syanda, ralamaya, kita ralamo syanda, ralamaya. Ini adalah maya syandara ramaya urarabata kaya se. Haleluya. Hati kami percaya Tuhan. Hati kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan atas setiap kami Tuhan. Hati kami percaya. Oh rabasyanda karala paralaba.
Mari sama-sama kita mengangkat tangan di hadirat Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, ku percaya, hatiku percaya, selalu ku Mari sama-sama bangkitkan iman kita, katakan hatiku percaya Tuhan. Yes Lord, percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami percaya Bapa, tangan-Mu senantiasa ada di bangsa ini. Kami percaya Tuhan Engkau senantiasa memperhatikan negeri ini. Mulai dari segala sesuatu yang tersulit sekalipun, Engkau senantiasa menyertai bangsa kami. Engkau senantiasa menyertai setiap kami umat-Mu yang ada di bangsa ini. Seperti apa yang Engkau perintahkan, usahakan kesejahteraan di mana Engkau tempatkan kami. Bapa, pada hari ini Tuhan kami berdiri atas negeri ini. Bapa, kami tetap mengasihi bangsa ini. Kami nyatakan berkat-Mu Tuhan, biarlah turun atas negeri ini. Bahwa kami percaya bahwa Tuhan memberkati dan melindungi Indonesia. Tuhan menyinari Indonesia dengan wajahnya dan memberikan Indonesia kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada bangsa ini dan memberikan bangsa ini damai sejahtera. Biarlah berkat damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan berlimpah-limpah atas bangsa kami. Mulai dari Papua sampai ke Aceh. Mulai dari tingkat pemerintahan yang tertinggi, mulai dari presiden sampai ke RT RW. Damai-Mu senantiasa menguasai setiap pikiran mereka, menguasai seluruh masyarakat kami Tuhan. Bapa, saat juga kami berdoa, biarlah berkat-Mu senantiasa ada di bangsa ini. Engkau yang memberkati tanah, Engkau memberkati air, dan Engkau yang memberkati seluruh elemen yang ada di bangsa ini. Biarlah segala sesuatu yang terjadi yang terbaik itu karena campur tangan-Mu Tuhan. Bapa, pada hari ini Tuhan kami tetap bersyukur bahwa Engkau masih turun tangan, campur tangan atas bangsa ini. Campur tangan atas pemerintahan kami, atas pemimpin-pemimpin kami. Bapa, pada hari ini Tuhan, oleh karena Engkau menghendaki kami lewat keberadaan gereja-Mu memberkati bangsa ini. Kami tetap memberkati para pemimpin-pemimpin yang ada di pemerintahan kami Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Jokowi serta wakilnya Bapak Maruf Amin Tuhan. Diberkati dan mereka dengan hikmat, dengan keunitian dan kesehatian. Di dalam kerendahan hati yang Kau nyatakan, Engkau juga memberkati seluruh para menteri-menteri dan para tim kabinet yang dipercayakan atas bangsa ini Tuhan. Diberkatilah mereka dengan kinerja mereka, di dalam kontribusi mereka untuk menyatakan di dalam kemuliaan-Mu Tuhan atas setiap mereka atas bangsa ini Tuhan. Bapa, kami juga berdoa memberkati seluruhnya, jajaran-jajaran pemimpin-pemimpin yang ada di pemerintahan. Biarlah tetap mereka unity dalam misi presiden yang dipercayakan. Biarlah mereka bersama-sama Tuhan tidak terpecah, dan mereka senantiasa satu di dalam kinerja, di dalam memberikan sesuatu yang terbaik, kontribusi mereka, kinerja mereka,
kemampuan mereka, pemikiran mereka senantiasa biar untuk bangsa ini Tuhan. Kami berdoa, kami menolak setiap intervensi pihak asing. Kami nyatakan segala apapun provokasi intervensi asing atas bangsa ini. Kami nyatakan, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami menghancurkan setiap provokasi mereka. Dan kami berkata bahwa masyarakat kami, seluruh dari jajaran yang terendah sampai yang tertinggi, masyarakat kami akan senantiasa menopang pemerintahan kami Tuhan. Apapun yang dilakukan pemerintah, biar senantiasa untuk kebaikan di dalam kesejahteraan masyarakat yang ada di bangsa ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya bangsa ini akan senantiasa naik oleh karena Roh-Mu Tuhan. Kami percaya di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kami percaya di masa Pentakosta ini Engkau memberikan kesadaran untuk masyarakat kami untuk senantiasa taat dan senantiasa setia atas apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga serta memperkecil setiap penyakit yang ada di bangsa ini, khususnya dalam masalah COVID Tuhan. Kami berdoa biarlah lewat kesadaran masyarakat untuk memperkecil di dalam peredaran, untuk memperkecil setiap masalah-masalah COVID. Biarlah senantiasa masyarakat untuk menjaga jarak, memelihara protokol kesehatan yang senantiasa ditetapkan oleh pemerintah yang ada di bangsa ini. Mulai dari tingkat yang paling terendah sampai tingkat paling pemimpin sekalipun, mereka senantiasa taat untuk melakukan aturan-aturan pemerintah yang ada di bangsa ini. Karena kami percaya ketaatan itu mendatangkan berkat bagi bangsa ini. Ketaatan itu mendatangkan Indonesia akan tetap sehat atas setiap protokol kesehatan yang telah ditentukan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak hadirin Tuhan, kami tetap berdoa untuk Pekanbaru, untuk Riau ini Tuhan. Kami percaya bahwa Roh-Mu juga ada di Pekanbaru. Kami percaya bahwa Roh-Mu telah tercurah atas kota kami Tuhan. Kesadaran yang Kau letakkan atas setiap mereka lewat kemenangan, lewat kelepasan, lewat pemulihan, itu terjadi atas masyarakat kami. Kami percaya lewat dari tingkat hamba-Mu, lewat pemerintah kami, pemerintah daerah, gubernur, wali kota dan semua jajarannya. Lewat Roh-Mu Tuhan, Engkau memberikan hikmat untuk memberikan kontribusi di dalam menata kota ini Tuhan. Kami percaya ke depannya hikmat yang Kau letakkan bagi mereka untuk menata di dalam perbaikan-perbaikan yang lebih lagi kuat Tuhan. Khususnya di dalam memperbaiki drainase, di dalam memperbaiki infrastruktur, di dalam pengadaan tempat-tempat sampah, semuanya penataan wajah kota. Kami percaya Engkau memilih mereka dan menetapkan orang-orang yang dipercaya untuk mempercantik wajah kota, untuk meningkatkan kualitas, untuk mensejahterakan kota ini lewat orang-orang yang bisa dipercaya di pemerintah daerah. Kami percaya kesadaran itu karena ada Roh-Mu Tuhan untuk pemerintahan kami, untuk semua kalangan masyarakat kami Tuhan. Kami menolak yang namanya pemberontakan. Kami tidak izinkan kota ini hidup di dalam pemberontakan, hidup di dalam ketidaktaatan. Tetapi kami percaya Roh-Mu telah tercurah atas kota kami, sehingga kesadaran untuk tetap menghormati pemerintah itu ada di kota kami, ada di Pekanbaru Tuhan. Bapa, apapun yang kami nyatakan jadilah ya Tuhan. Bahwa masyarakat kami adalah orang-orang yang benar. Masyarakat akan melakukan apa yang benar sesuai dengan firman-Mu Tuhan atas kota kami, atas Pekanbaru, atas seluruh para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Diberkatilah seluruh pemimpin-pemimpin daerah, mulai dari tingkat gubernur, wali kota, bupati dan seluruh jajarannya sampai tingkat RT RW yang ada di kota Pekanbaru. Kami percaya bahwa damai sejahtera-Mu memenuhi seluruh hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, kami serahkan seluruh kota ini, bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah yang punya bangsa ini, Engkaulah yang punya kota Pekanbaru. Terima kasih Bapak atas damai sejahtera-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur.
percaya Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Lebih banyak dari apa yang kami pikirkan dan kami doakan Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa untuk setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan besok Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Setiap umat-umat Tuhan, mereka yang ada di rumah-rumah Tuhan, kami berdoa. Biar dengan segenap hati mereka boleh beribadah kepada Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan dengan segenap hati mereka, segenap jiwa mereka, segenap kekuatan mereka untuk menyembah Tuhan, untuk mereka terus diperlengkapi untuk menjadi umat-umat yang layak bagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah hadirat Tuhan, urapan-Mu Tuhan mengalir dalam setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan Tuhan. Baik setiap kami yang melayani Tuhan, setiap umat-umat Tuhan yang bersama-sama Tuhan. Kami berdoa biarlah kami mengalami lawatan Tuhan. Pentakosta yang ketiga itu tercurah buat setiap kami, membawa kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Kami menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, dan kami menjadi pelaku-pelaku dari setiap kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat setiap pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan berikan buat kami Tuhan untuk menaungi kami. Kami berdoa buat gembala pembina dan keempat wakilnya Tuhan. Kami berdoa buat Gembala Rayon Tuhan kami dan wakilnya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap gembala-gembala cabang, gembala-gembala ranting, bahkan gembala-gembala kul. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Keluar dan masuk mereka diberkati oleh Tuhan. Kami terus berdoa untuk kesehatan mereka Tuhan, terus berkati keluarga besar mereka dalam perlindungan Tuhan. Bapa, kami berdoa bila Engkau memberikan hikmat kepada mereka Tuhan, untuk senantiasa membawa setiap umat-umat-Mu ini Tuhan, untuk berjalan di dalam treknya Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau yang memberkati setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan, setiap tuntunan-tuntunan, setiap pimpinan Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan, kami berdoa kekuatan yang daripada Tuhan itu akan selalu memampukan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan buat setiap umat-umat-Mu Tuhan yang ada di mana saja Tuhan, Engkau mari berkati mereka Tuhan. Biar senantiasa di hari-hari yang penuh kesukaran ini, mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa biarlah mereka terus semangat di dalam Engkau Tuhan, mengiring Tuhan, mengikuti Tuhan, dan selalu melakukan setiap kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih sesetiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, Bapa kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami bersama-sama ada di doa puasa GP Gihon Rayon 12 Pekanbaru. Tuhan, kami sungguh diberkati lewat doa, pujian, dan penyembahan hari ini. Dan saat ini kami akan masuk kepada firman Tuhan. Mari Roh Kudus ajar kami untuk mengerti firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang memperlengkapi dan mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang ada di tempat ini maupun buat semua jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Dan hari ini
kami rindu untuk memahami karunia Roh Kudus. Dan kiranya Roh Kudus memperlengkapi setiap kami, memenuhi setiap kami, dan mengurapi setiap kami, agar kami pergi untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami ya Roh Kudus, kami siap mendengarkannya dan melakukan firman Tuhan dengan tepat pada waktu yang tepat, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari yang siap bersama-sama dengan saya, kita bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Baik, buat Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun di rumah-rumah. Sekali lagi, Shalom Insan Pentakosta. Selamat bergabung di doa puasa GB Gihon Rayon 12 Pekanbaru. Hari ini bersama saya Bok Suwili. Kita akan masuk kepada khotbah di doa puasa. Dan tema hari ini adalah memahami karunia Roh Kudus. Saudara, supaya dapat menuntaskan amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka setiap kita perlu memahami dan menerima karunia-karunia Roh Kudus. Dalam bahasa Yunani, karunia disebut dengan kata karisma yang berhubungan erat dengan kata anugerah, yaitu pemberian Tuhan dalam bentuk kemampuan yang ditujukan bagi pelayanan. Nah, di Kisah Para Rasul 2 ayat ke-38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi karunia Roh Kudus merupakan kekuatan adikodrati dari Tuhan kita yang hanya diberikan kepada orang percaya yang sudah lahir baru dan bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. Kemudian di 1 Korintus 14 ayat pertama dikatakan demikian. Roh Kudus diberikan bagi kita sebagai suatu pemberian yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Roh Kudus diberikan dengan sebuah tujuan untuk kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang Roh Kudus adalah pemberian Tuhan, atau dengan kata lain, Roh Kudus adalah karunia Tuhan. Dan Roh Kudus sendiri mengerjakan karunia-karunia roh dalam setiap kehidupan orang percaya, anak-anak Tuhan. Katakan amin. Sekarang kita lihat, ada beberapa jenis karunia-karunia Roh Kudus yang disebutkan dalam Alkitab. Kita mulai yang pertama, di Efesus 4 ayat ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Saudara, di Efesus 4 ayat ke-11 ini, kita bisa tahu bahwa ada 5 karunia jawatan, yaitu karunia kerasulan, karunia kenabian, karunia sebagai pemberita Injil, karunia penggembalaan, dan karunia mengajar. Marilah kita sebagai gereja Tuhan yang telah menerima karunia-karunia jabatan ini, memanfaatkannya dengan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan sesuai dengan ukuran dan kemampuan yang dikaruniakannya kepada kita, agar tujuan pembentukan tubuh Kristus segera terbentuk dan Yesus ada tempat untuk meletakkan kepala atas tubuhnya. Katakan amin. Yang kedua, Roma 12 ayat ke-6 sampai ke-8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Katakan amin. Saudara, dari Roma 12 ayat ke-6 sampai ke-8, kita mengenal ada 7 karunia. Yaitu karunia untuk bernubuat, karunia untuk melayani, karunia untuk mengajar, karunia untuk menasehati, karunia untuk membagi-bagikan sesuatu, karunia kepemimpinan, karunia berkemurahan. Wow, biarlah kita berdoa bersama-sama, kita semua bisa memaksimalkan ini. Dan yang ketiga adalah di 1 Korintus 12 ayat ke-8 sampai ke-11. Dan ini yang mau kita bicarakan lebih detail. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama buka Alkitab, kita baca. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan.
Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberi kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, ia memberi karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Saudara, 9 karunia Roh Kudus merupakan sesuatu yang istimewa, katakan istimewa, spesial, atas sesuatu yang memiliki wujud umum dalam kehidupan orang percaya. Hal ini dinyatakan di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai ke 11 yang barusan kita baca. Masing-masing karunia itu merupakan kemampuan khusus supra alami dan tidak semua orang memperoleh karunia-karunia itu. Bersyukurlah kalau kita diberikan, katakan amin. Setiap orang harus memiliki sekurang-kurangnya 1 karunia ini. Tetapi masing-masing karunia itu dapat diberikan secara terbatas. Oleh karena itu, tidak seorang pun dapat berkata bahwa dirinya memiliki semua karunia ini. Nah, karunia-karunia itu mencerminkan persenjataan rohani Kristus yang sekarang dibagikan oleh Roh Kudus kepada seluruh tubuh Kristus, yakni murid-murid Kristus, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Katakan amin. Tentu saja hal ini menunjukkan perlunya seluruh tubuh bertindak aktif untuk memakai secara maksimal seluruh senjata rohani ini. Karunia-karunia itu juga mencerminkan fungsi-fungsi khusus kehidupan orang Kristen yang harus dimiliki oleh setiap orang beriman. Nah, berikut adalah penjabaran dari Rasul Paulus mengenai 9 karunia-karunia tersebut. Kita mulai. Yang pertama, hikmat, atau kita sebut perkataan hikmat. Semua orang harus memiliki hikmat, tetapi ada hikmat yang khusus, istimewa dan terbatas yang disebut karunia perkataan hikmat. Inilah hikmat yang bukan hikmat manusia, melainkan hikmat Allah yang diberikan secara spontan untuk diucapkan. Contoh, kita lihat ketika Yesus menyampaikan hikmat ketika dicobai oleh ahli-ahli Taurat berkenaan dengan wanita yang kedapatan berzina. Ada di Yohanes 8 ayat 1 sampai ayat ke-11. Di hari itu, pagi-pagi benar Yesus berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ketika itu Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka datanglah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Apa yang terjadi? Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Sekarang kita lihat bagaimana jawaban dan perkataan hikmat dari Tuhan Yesus di Yohanes 8 ayat ke-7. Mari kita baca. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Wow, keren kan? Lihat perkataan hikmat dari Tuhan Yesus. Maka semua ahli Taurat, ahli Farisi semua terdiam, tidak dapat berbuat apa-apa. Puji Tuhan, haleluya, kemenangan bagi Kristus. Wow, amin. Yang kedua, pengetahuan atau perkataan pengetahuan. Tanpa pengetahuan, kita akan bodoh. Pengetahuan dapat diperoleh dengan belajar. Ya, tetapi pengetahuan Allah yang tidak diketahui secara biasa dapat disampaikan ketika Allah menyatakan pengetahuannya secara langsung kepada orang yang memiliki karunia perkataan pengetahuan. Karunia itu adalah khusus dan terbatas. Kita lihat ketika Yesus menyatakan keadaan sebenarnya seorang wanita Samaria. Kita buka Alkitab kita di Yohanes 4 ayat 15 sampai ke 19. Percakapan antara Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu.
Dalam hal ini, engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Saudara, kita bisa lihat bagaimana perkataan pengetahuan dari Tuhan Yesus. Tuhan tahu siapa wanita ini sebenarnya. Dan akhirnya dia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga, iman atau karunia iman. Tanpa iman, kita tidak berkenan kepada Allah. Jadi, semua orang percaya harus memiliki iman. Katakan amin. Namun, secara khusus, istimewa dan Roh Kudus telah memberikan karunia iman. Contoh, ketika Yesus menyuruh Petrus berjalan di atas air. Bagaimana karunia iman yang dimiliki oleh seorang Petrus. Kita lihat, Matius 14 ayat 28 sampai 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Wow, Yesus memerintahkan Petrus untuk datang. Lihat, mukjizat terjadi ketika Petrus percaya kepada Tuhan. Petrus matanya melihat kepada Yesus dan memiliki yang namanya karunia iman. Turun dari perahu dan berjalan di atas air. Amazing. Puji Tuhan saudara. Inilah yang namanya karunia iman. Nah sekarang kita lihat yang keempat. Kesembuhan atau karunia menyembuhkan. Semua orang percaya disuruh mendoakan orang sakit. Tumpang tangan atas orang sakit sembuh. Itu firman. Tetapi kepada sejumlah yang terbatas diberikan karunia untuk menyembuhkan secara khusus. Contoh, kepada para hamba Tuhan yang sekarang Bapak Ibu Saudara boleh mendengar, yang menyembuhkan di KKR, yang menyembuhkan di gereja, bahkan di bangsa-bangsa, banyak sekali contoh hamba Tuhan itu. Dan kemudian juga di Alkitab ada seorang penginjil secara khusus mendapatkan karunia ini, yaitu Filipus. Tentu karunia seperti ini akan sangat penting dalam penginjilan umum. Saudara, kita berdoa biar Bapak Ibu dan saya juga punya karunia menyembuhkan. Nanti di selesai khotbah ini kita berdoa agar semua kita mendapatkannya. Kita berdoa karena ini sangat penting untuk memenangkan jiwa. Kita berdoa agar karunia menyembuhkan Tuhan nyatakan di setiap ibadah, di setiap rumah-rumah. Apalagi di situasi COVID seperti sekarang. Kita berdoa agar pasien-pasien COVID sembuh dalam nama Yesus. Katakan amin. Yang kelima, mujizat atau karunia mengadakan mujizat. Kata Yunani untuk mujizat adalah dunamis. Yesus berkata bahwa semua orang percaya akan menerima dunamis, yaitu kuasa, ketika dibaptis dengan Roh Kudus. Ini tercatat di Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Artinya, semua orang percaya akan dapat mengerjakan mujizat atau mewujudkan perbuatan kuasa Allah. Namun, secara khusus dan terbatas, Roh Kudus memberikan karunia istimewa ini kepada beberapa orang. Termasuk saudara dan saya, katakan amin. Kalau di Alkitab, contohnya adalah pelayanan daripada seorang Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat ke-5 sampai ke-8. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Saudara, kita rindu hal yang sama ini terjadi di kota kita. Khususnya buat kota Pekanbaru. Dan Anda doakan kota-kota dimanapun Anda berada. Kita berdoa agar Pentakosta yang ketiga terjadi. Mujizat terjadi. Banyak orang berlutut, berdoa di jalan-jalan, di mana-mana mencari Yesus. Wow. Katakan amin. Puji Tuhan. Yang keenam, nubuat atau karunia bernubuat. Ada 3 tingkat dalam pelayanan nubuat. Semua orang percaya boleh bernubuat untuk membangun, menasehati, dan menghibur. Namun, ada yang Roh Kudus memberikan karunia yang khusus, istimewa, dan terbatas untuk membangun iman jemaat. Nubuatannya akan lebih mendalam dan spesifik dan harus dipertimbangkan. Selain itu, ada jawatan nabi, seorang pelayan yang terhisap pada kelima jawatan yang memiliki
karunia khusus dalam pelayanan profetik. Nah, contoh ada di Kisah Para Rasul 11 ayat ke-28. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh yang mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Saudara, kitab Kisah Para Rasul ini kita berdoa sampai hari ini terus kita yang menambahkan, amin. Kita yang terus mengalaminya. Karena saudara dan saya adalah dipanggil Tuhan untuk menggenapinya. So kita berdoa, nubuatan itu boleh lahir dari saudara dan saya. Dan kita berdoa agar karunia ini boleh dimiliki oleh saudara dan saya untuk bernubuat buat keluarga kita, buat kota kita, dan buat bangsa kita Indonesia. Katakan amin. Bahkan buat bangsa-bangsa. Nah, yang ketujuh, membedakan atau karunia membedakan bermacam-macam roh. Kemampuan untuk menilai dan membedakan antara pekerjaan roh daging, roh iblis, dan roh Allah adalah sesuatu yang setiap orang percaya yang bertumbuh dewasa rohani harus miliki supaya jangan disesatkan. Amin. Namun, ada karunia yang istimewa dan terbatas, yaitu Roh Kudus telah berikan, yaitu karunia khusus untuk dapat membedakan niat hati dan sumber sesuatu perbuatan langsung dari pewahyuannya Allah. Contoh, kita lihat di Alkitab, ketika Petrus menerima persembahan dari Ananias dan Safira di Kisah Para Rasul 5 ayat ke-3 sampai ke-5. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan bagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara, hasilnya bukan saja menakutkan orang, tetapi membawa banyak orang bertobat dan percaya kepada Yesus. Katakan amin. Saudara, yang ke-8, berbahasa roh atau karunia berbagai bahasa roh. Kita melihat prinsip yang sama terjadi dalam semua karunia sebelumnya, yaitu semua boleh memiliki wujud umum, bahasa roh. Banyak orang mendapatkan, namun sekali lagi, ada yang wujud khusus dan terbatas. Jadi, semua orang percaya boleh dibaptis dengan Roh Kudus dan memiliki bahasa roh sebagai bahasa doa untuk berbicara kepada Allah. 1 Korintus 14 ayat ke-27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Karunia berbahasa roh dalam jamak bahasa Yunani dalam kebaktian harus ditafsirkan. Sebab ini bukan doa kepada Allah lagi seperti yang pertama yang tunggal, melainkan pesan dari Allah kepada manusia sehingga harus ditafsirkan. Katakan amin. Sekarang yang ke-9, menafsirkan bahasa roh atau karunia, menafsirkan karunia bahasa roh itu. Saudara, Rasul Paulus dalam mengurus jemaat Korintus mengatakan bahwa kalau ada anggota yang menyuarakan bahasa roh secara umum, bahasa roh itu harus ditafsirkan. Kalau tidak, yang hadir dengan karunia menafsirkan bahasa roh sebaiknya berdiam diri dan berdoa dengan suara yang kecil. Di 1 Korintus 14 ayat ke-28, firman Allah berkata, jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Namun, kalau terlanjur berbahasa roh secara umum, yang berbahasa roh walaupun tidak memiliki karunia khusus untuk menafsirkan, dapat berdoa supaya pesan itu dapat ditafsirkan. Dengan demikian, kebaktian tetap dapat berfungsi dengan baik. Katakan amin. Hal-hal ini menunjukkan bahwa setiap orang dapat saja menafsirkan bahasa roh. Namun, sekali lagi, ada yang memiliki karunia khusus, istimewa, dan terbatas itu. Yesus yang telah memiliki dan melayani dengan semua dari 9 karunia roh itu telah membagi-bagikannya kepada tubuh Kristus secara khusus lewat pekerjaan Roh Kudus. Dan kini, itulah tanggung jawab kita untuk mengimaninya dan menerimanya. Kristus telah mengimpartasikan semua karunia melalui Roh Kudus untuk memperlengkapi gereja Tuhan. Dan sekarang, tubuh Kristus menerima semua karunia untuk menggenapi tugasnya. Amanat agung Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan, amin. Nah saudara, begitu banyak jenis karunia roh yang diberikan bagi orang percaya dan semuanya itu digunakan bukan untuk menunjukkan kehebatan seorang anak Tuhan.
Akan tetapi, semuanya digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin? Jadi karunia roh bukan diperuntukkan untuk manusia, tapi hanya untuk Tuhan. Amin? Sebab itu, kita harus mempunyai pemahaman yang benar tentang karunia Roh Kudus. Dan berikut, ada 6 hal yang harus kita pahami tentang karunia Roh Kudus. Dan inti khotbah hari ini ada di sini. Yang pertama, kita harus mengetahui kebenaran tentang karunia Roh Kudus ini. 1 Korintus 12 ayat pertama. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Jadi, kita tidak boleh bersikap tidak mau tahu tentang karunia roh ini. Sikap apatis atau tidak mau tahu bisa membuat kita tersesat atau menyesatkan orang lain. Jadi apa yang ditulis dalam Alkitab, yang Alkitab ajarkan, harus kita pahami dengan baik. Katakan amin. Kamu harus tahu, orang Kristen adalah orang yang memiliki Roh Kudus. Katakan amin. Pertanyaannya, siapakah orang Kristen? Apakah artinya menjadi orang Kristen? Dapatkah seorang dikatakan orang Kristen jika ia hanya sekedar percaya atau sekedar hanya mengerti doktrin gereja? Dan karena ia benar-benar mempercayai doktrin tersebut, ia mengatakan dia seorang Kristen. Apakah seorang Kristen itu seseorang yang memiliki senyuman ala Colgate, Pepsodent, atau apa saja, dan ia selalu tersenyum? Itukah yang menjadi seorang Kristen? Apakah yang menjadikan seseorang itu seorang Kristen? Rasul Paulus menjawabnya di Roma 8 ayat ke-9. Inilah yang menjadikan seseorang itu Kristen. Dia yang memiliki Roh Kudus yang disebut sebagai orang Kristen. Katakan amin. Roma 8 ayat ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jika Anda tidak memiliki Roh Kristus, Anda bukan orang Kristen. Inilah jawaban Paulus. Kita boleh percayakan keseluruhan pengakuan iman rasuli. Kita boleh menerima Alkitab sebagai firman Allah yang merupakan bagian dari pernyataan iman kita. Kita boleh pergi ke gereja setiap hari, bahkan secara rutin, bahkan aktif dalam pelayanan. Namun, Alkitab memberitahukan jawaban kepada kita bahwa kita adalah orang Kristen hanya jika kita memiliki Roh Kudus di dalam hidup kita. Jika kita telah menerima Roh Kudus, maka kita adalah orang Kristen yang sesungguhnya. Katakan amin. Lalu pertanyaannya, kapankah kita menerima Roh Kudus? Karena segala sesuatunya bergantung kepada apakah jika kita telah menjadi milik Kristus. Apakah kita sungguh adalah seorang Kristen sejati menurut pengertian Alkitab? Apakah kita telah menerima janji Roh Kudus itu? Karena tanpa Roh Kudus, kita tidak memiliki kekuatan untuk hidup sebagai orang Kristen. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa penting untuk menerima Roh Kudus? Siapapun yang telah mengenal Alkitab seharusnya mengerti bahwa kita hanya memiliki hidup apabila kita memiliki Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh kehidupan. Kita hanya memiliki kekuatan roh. Kekuatan untuk menjalankan hidup kekristenan kita. Pada waktu Roh Kudus diam di dalam kita. Jika kita gagal dalam hidup kekristenan kita, itu justru karena kita tidak memiliki kekuatan roh itu. Yang kedua, karunia Roh Kudus berkaitan dengan kehidupan yang telah diubahkan atau mengalami kelahiran baru. 1 Korintus 12 ayat kedua. Kami tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Ini berarti bahwa karunia Roh Kudus tidak mungkin dimiliki oleh mereka yang belum mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Karunia Roh Kudus berbeda dari bakat atau keahlian tertentu yang bisa dipelajari. Karunia Roh bersifat ilahi, pemberian dari Allah sendiri, yang dampaknya jauh lebih dahsyat dari sekedar bakat atau keahlian tertentu. Bakat bisa digunakan secara komersial untuk memperoleh keuntungan. Roh hanya digunakan dalam pelayanan untuk pertumbuhan iman seluruh jemaat, termasuk diri kita sendiri. Karunia rohani tidak bisa dibeli, dituntut atau diminta sebagai upah, karena merupakan anugerah Tuhan yang diberikan seturut dengan kehendak dan rencananya. Di 1 Korintus 12 ayat ke-11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama,
yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Katakan amin. Sementara bakat-bakat alamiah diberikan oleh Tuhan melalui orang tua atau diturunkan oleh orang tua pada saat kita dilahirkan, dan umumnya bakat-bakat alamiah tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Yang ketiga, karunia Roh Kudus yang dianugerahkannya kepada kita bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita. Sehingga semua orang yang kita layani memberikan pengakuan yang tegas bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Karunia Roh Kudus bukan untuk membuat seseorang tinggi hati karena pujian yang diberikan oleh orang lain atas pelayanannya yang memberkati, melainkan agar mereka lebih mengasihi dan mentaati Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, karunia-karunia rohani diberikan bukan untuk ajang pamer, unjuk kebolehan, atau kebanggaan pribadi, tapi bertujuan untuk kepentingan pelayanan. Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda kepada tiap-tiap orang untuk saling melengkapi, bukan untuk persaingan. Karena itu, kita tidak boleh merasa iri hati, tidak puas dengan yang kita punyai, membandingkan diri dengan orang lain, memaksakan diri ingin memiliki karunia seperti orang lain, atau menuntut orang lain memiliki karunia sama seperti kita. Wah, luar biasa. Saudara, Roh Kudus diutus oleh Bapa akan bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus agar semua orang percaya memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat ke-26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Siapa aku di sini? Aku di sini huruf besar, yaitu Tuhan Yesus. Katakan amin. Yang keempat, terdapat rupa-rupa karunia, pelayanan, dan perbuatan ajaib yang kesemuanya dikerjakan oleh Allah Tritunggal melalui kehidupan semua orang percaya. Di 1 Korintus 12 ayat ke-4 sampai ke-6, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi saudara, sadarlah bahwa semua Tuhanlah yang mengerjakannya, bukan dari diri kita sendiri. Jika kita memiliki karunia roh tertentu, kita harus tetap sadar, jangan sombong dan tetap rendah hati, bahwa kemampuan untuk mengobarkan karunia itu pun datangnya dari Tuhan sendiri. Jadi diri kita sama sekali tidak ada apa-apanya. Amin. Hal ini akan mencegah kita dari kejatuhan akibat kesombongan. Yang kelima, karunia roh harus digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri sendiri. 1 Korintus 12 ayat ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Lihat, hal ini dapat digambarkan sebagai anggota-anggota pada tubuh kita yang berfungsi demi kepentingan seluruh tubuh. Ketika kaki bergerak, ia tidak bergerak sendiri, lepas dari tubuh kita, melainkan membawa seluruh tubuh kita bergerak bersama-sama. Semua yang dilakukannya bertujuan untuk kepentingan seluruh tubuh. Ketika mulut kita menikmati makanan dan minuman, itu juga harus demi kepentingan seluruh tubuh. Kita tidak boleh menikmati kelezatan makanan di mulut kita, tetapi kemudian mendatangkan penyakit bagi anggota tubuh lainnya. Amin. Nah, yang keenam, jenis karunia Roh Kudus yang bisa kita miliki bukan karena keinginan kita, melainkan karena Roh Kudus yang menghendaki agar jenis karunia itu diperuntukkan bagi kita. 1 Korintus 12 ayat ke-11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Mengenai banyaknya karunia yang diberikan kepada orang tertentu tergantung pada kemampuan orang itu. Kita lihat di perumpamaan Tuhan Yesus Kristus tentang talenta yang menjelaskan tentang hal ini. Matius 25 ke 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Lihat, oleh sebab itu
kita melihat ada orang yang memiliki banyak karunia Roh Kudus dan ada pula yang memiliki hanya satu karunia Roh Kudus, tergantung kapasitas atau kemampuannya. Pada prinsipnya adalah jika kita setia dalam menjalankan hal yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar. Saudara, inilah 6 hal yang harus kita ketahui untuk memahami karunia Roh Kudus. Dan saya berdoa hari ini, biarlah Bapak Ibu semua dipenuhi oleh Roh Kudus dan mendapatkan karunia Roh Kudus untuk melayani. Katakan amin. Sebagai penutup, saudara, Pak Niko pernah mengatakan bahwa orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus tidak akan pernah merasa lelah atau burn out dalam pelayanan. Jika ada di antara kamu yang saat ini sedang merasakan hal yang demikian, maka segeralah membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Masuk hadiratnya, dipenuhi kembali dengan Roh Kudus. Banyak-banyak berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Sehingga kita bisa kembali berapi-api untuk melayani Tuhan. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Saudara, perhatikan baik-baik kata-kata yang diucapkan Yesus dalam ayat ini. Yesus mengatakan bahwa Bapa menghendaki agar kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ini artinya mereka yang menyembah Dia di dalam kepenuhan Roh Kudus dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Melakukan kehendak Bapa, dan yang melakukan kehendak Bapa pasti mengalami dan merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan mereka. Di tengah-tengah situasi apapun, pandemik seperti saat ini, COVID-19, krisis ekonomi, percayalah, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus akan tetap kuat dan bersukacita. Karena Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka jauh lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini. Katakan amin. Marilah kita kembali menyatakan kepada Tuhan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa berjalan tanpa Roh Kudus. Kita tidak bisa melangkah tanpa penyertaan Tuhan. Kita sangat membutuhkan kepenuhan Roh Kudus di dalam hidup kita. Diberkatilah Bapak Ibu semua lewat firman Tuhan ini. Kita akan berdoa bersama-sama dan kita berbahasa roh. Orabasandara batakara basikiadalabo. Orabasandara batakara bo rabasandara ba. Orabasiki bitikalabo rabasandara batakarabo. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan sudah kami sampaikan. Biarlah kami semua bisa memahami tentang karunia Roh Kudus ini, agar kami bisa menangkap pesan Tuhan, sehingga kami diperlengkapi dan kami siap untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami rindu memakai dan memaksimalkan karunia-karunia di mana Roh Kudus percayakan kepada kami, dan kami bersyukur itu adalah sebuah anugerah dan kami boleh pakai untuk memuliakan nama Tuhan dan membawa setiap orang untuk percaya kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Terima kasih Tuhan, di hari-hari ini, di saat-saat Pentakosta ketiga sedang terjadi, kami berdoa buat Pekanbaru dan Indonesia. Biar semua boleh datang sujud menyembah Tuhan. Kami berdoa, Tuhan pulihkan negeri kami, krisis ekonomi berlalu dan COVID-19 segera selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari yang diberkati Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Nah saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus hanya diperuntukkan yang berumur di atas 12 tahun. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, terima kasih Engkau terus mengingatkan kami akan kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan kami percaya Tuhan Yesus mati bagi kami, menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Oleh sebab itu kami datang sujud menyembah, berlutut, memohon ampun atas apapun kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun kami tidak sengaja. Tuhan, ampuni kami, kuduskan setiap kami, layakkan kami untuk masuk pada perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya.
Mari kita bersama-sama katakan, amin. Mari saat ini kita angkat roti di tangan kanan kita bersama-sama. Mari saya akan bacakan firman Tuhan buat Bapak Ibu semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh Kristus yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang, mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita bersama-sama. Mari saya akan bacakan firman Tuhan buat Bapak Ibu semua. Demikian juga ia mengambil cawan dan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Orabasiki adalah borabasandala baraba. Orabasiki ditakarabo. Rabasandaraba. Shandarabati kita rabo. Orabasandaraba siki tetarabarabo. Bapa di dalam surga, bila saat ini Tuhan, kami siap menerima karunia Roh Kudus. Tuhan urapi hamba-Mu yang ada di tempat ini dan juga buat semua hamba-hamba Tuhan yang ada di rumah-rumah, buat jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti live streaming ini. Kami berdoa saat ini biar semua menerima dalam nama Tuhan Yesus, mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Oraba shandarabo, sikiti takaraba, shandaraba takaraba, shandarabo, sikiti di dilaraba, oraba shandaraba takaraba, sikiti di. Mujizat terjadi dalam kehidupan mereka, yang sakit disembuhkan, yang ekonominya mengalami kelusuan bangkit kembali, yang belum ada pekerjaan, Tuhan Yesus berikan pekerjaan, yang bisnisnya sedang goyang, Tuhan buat mujizat, terobosan-terobosan baru terjadi. Dan saatnya anak-anak Tuhan menjadi terang dan garam buat kota Pekanbaru. Dan saat ini anak-anak Tuhan menjadi berkat, bukan hanya buat Pekanbaru, tapi buat bangsa kita Indonesia, bahkan buat bangsa-bangsa. Dan kami berdoa buat Pentakosta yang ketiga terjadi buat GBG Hon Rayon 12, buat Pekanbaru dan buat Indonesia. Kami semua siap menuai. Kita semua siap menuai, bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan saudara, terus semangat, terus berdoa. Selamat menikmati segala kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita bersama-sama. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah, bawalah berkat damai, sejahtera, dan sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, memberkati Bapak Ibu semua, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang diberkati Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.